buat kita. Pandemi COVID-19 saat ini memberikan dampak bagi banyak hal, bisnis, usaha, bahkan sampai pendidikan. Saat ini banyak sekali orang-orang yang bertanya bagaimana pendidikan dapat berjalan dan bagaimana saat ini pendidikan menjadi hal yang diprioritaskan, salah satunya untuk dapat diantisipasi. Bagaimana masalah di dalamnya, bagaimana solusi di dalamnya, dan bagaimana pemerintah memberikan jawaban atas semua pertanyaan ini. Bersama saya Chandriza Haitami, kita akan membuka masalah ini dalam Titik Temu. Saudara, Titik Temu kali ini mengajak kita berbicara bagaimana pendidikan yang terjadi di musim pandemi COVID-19. Dan ini sudah berlangsung kurang lebih hampir 6 dan 7 bulan terakhir. Dan kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kami adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Dr. Insinyur Maufied Sabtono Subagio MP. Selamat datang. Terima kasih. Selamat. Apa kabar Pak Maufied? Alhamdulillah sehat. Baik. Tidak ada perubahan, lama tidak berjumpa, akhirnya berjumpa di Titik Temu ya? Ada sedikit perubahan pakai seperti ini. Oke, seperti presenter ya Pak. Saudara, kali ini kita bersama dengan Pak Maufied dan kita akan membahas tadi adalah bagaimana sih Pak sebenarnya pendidikan sekarang di musim pandemi COVID-19. Yang kami ketahui sebagai masyarakat adalah orang-orang, adik-adik kita, mahasiswa, pelajar, semua beralih ke depan laptop dan gadgetnya. Boleh diceritakan sedikit bagaimana musim sekarang untuk pendidikan yang dijalankan? Silakan. Oke, baik. Saya akan memulai dulu bahwasanya semenjak 17 Maret 2020, di saat mana kita dikagetkan dengan adanya pandemi COVID-19 di negara kita yang tercinta ini, maka kita semua sudah harus melakukan koreksi terhadap seluruh pelayanan terhadap masyarakat. Nah, institusi pendidikan sama halnya harus mengoreksi itu. Kita mulai dari surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020, ada dan seterusnya sampai dengan yang terakhir itu SKB 4 Menteri yang direvisi. Yang kita pahami dari regulasi yang ada itu sebenarnya di masa pandemi COVID-19, pelayanan pendidikan itu terkoreksi itu hanya untuk 2 hal. Apa saja itu Pak? Yang pertama itu adalah jam pelajaran. Jam pelajaran. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem evaluasi. Oke. Nah, sehingga kalau ada yang menyatakan bahwasanya selama pandemi COVID-19 ini holiday, itu adalah pola pemikiran yang harus diluruskan. Oke. Ya, Iya. bahwa selama pandemi COVID-19 ini tidak holiday. Sekolah tetap jalan. Ruangnya yang berbeda. Oke. Di zona merah, ketika sinyal memungkinkan, kita bisa menggunakan sistem pembelajaran secara virtual. Oke. Di zona hijau sudah diatur bisa pertemuan terbatas di sekolah dengan mengurangi populasi kurang lebih 50%. Nah itu. Nah, jam pelajaran itu yang terkoreksi adalah secara umum pada kondisi normal itu kita biasanya sekolah itu mulai pukul 6.30 jam 7 lah. Iya. Sampai 15.30 atau pukul 16. Artinya 8 jam satu hari. Nah, sekarang hanya 2 JP. Apa itu 2 JP? 2 jam pelajaran. 4 JP, sorry. 4 JP. Apa itu 4 JP? Artinya 4 kali 30 menit. 4 kali 30 menit itu sama dengan 2 jam. 120 menit. Logika berpikirnya ketika orang disuruh bekerja 8 jam menjadi 2 jam, senang dong. Iya. Gitu kan? Harusnya. Harusnya senang, apalagi gaji tidak dipotong.
Tunjangan jalan terus. Iya. Sertifikasi oke. Oke. Nah, apakah itu seindah yang kita omongkan? Ternyata tidak. Banyak implikasinya itu. Ya. Kemudian evaluasi. Di dalam kurikulum 13 kita mengenal adanya ketuntasan. Ya, ketuntasan dari materi-materi, sehingga judgement terhadap nilai-nilai siswa itu dilakukan atas dasar itu. Nah, sekarang masa pandemi tidak. Penilaian itu berdasarkan atas kondisi karakter masing-masing siswa. Oke. Nah, apa itu karakter? Ya, guru harus segera mempersiapkannya. Guru harus betul-betul mengenali siswanya. Saya sama Mas Cacan berkomunikasi lewat virtual di dalam proses belajar mengajar. Iya. Saya tanya, Mas Cacan, coba dalam sejarah Indonesia ceritakan dong kerajaan Majapahit di masa-masa awal berdirinya. Mas Cacan tidak bisa cerita. Poinnya satu sudah, Mas Cacan tidak bisa cerita. Oke, karena tidak memahami dan tidak belajar ya. Nah, atas dasar itu semuanya. Nah, apakah itu juga seindah yang kita omongkan, seindah regulasi-regulasi itu? Ternyata tidak. Kenapa sih semuanya itu tidak seindah itu? Karena inilah yang namanya force major. Oke. Bencana non-alam. Regulasi yang dibuat itu pun dasarnya learning by doing. Iya. Gitu kan? Artinya kan ada evaluasi dan analisa lagi. Apalagi orang yang terkena harus menjalankan Iya. itu semua. Baik siswa, baik orang tua, baik guru, kepala sekolah, ataupun lembaga yang menaungi proses belajar mengajar itu akhirnya Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan. Oke, baik. Saya kira itu. Kalau di Kalimantan Tengah sendiri saat ini melaksanakan sistem PJJ sudah berapa lama dan seperti apa menjangkau bentuk pembelajaran jarak jauh ini? Ya, semenjak 17 Maret 2020 kita dikejutkan dengan pandemi itu. Seminggu kemudian kita sudah membuat apa yang kita sebut protokol pendidikan. Oke. Pada saat itu belum sempurna betul, iya. Nah, kalau saya tidak keliru, bukan tidak keliru, saya pastikan itu ada 3 kali perubahan protokol pendidikan. Terakhir itu yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur tanggal 24 Juni tahun 2020. Finalisasinya di mana sudah rujukannya sudah ke SKB 4 Menteri. Oke. Nah, ini yang perlu saya sampaikan wajahnya. Gimana sih? Nah, kita semuanya menganut pada bagaimana caranya pendidikan itu tetap jalan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Oke. Hanya ada 2 saja pembagiannya. Saya tidak begitu nyaman kalau harus menyebut zona merah, kuning, oranye dan sebagainya. Saya sebut saja zona hijau dan non hijau. Ya. Gitu. Oke, dengan adanya musim sekarang ini semua orang membutuhkan internet tentu saja. Nah, jika ini di sistem dilaksanakan di luar daerah yang tidak terjangkau dengan jaringan komunikasi, bagaimana ini Pak di Kalimantan? Oke, baik. Saya sampaikan ya, kita punya data bahwasanya kita itu ada 240 sekolah yang belum mendapatkan aksesibilitas listrik. Itu cuma 9 Di Kalimantan Tengah. di Kalimantan Tengah. Tetapi bukan berarti 9 ini lalu gelap gulita, itu tidak. Iya. Nah, dengan inovasi yang dilakukan oleh guru-guru itu, mereka itu bisa melakukan menangkap energi dari solar capture. Ya. Mereka simpan di baterai, aki, truk dan sebagainya itu. Nah, mereka lalu jalankan kegiatan-kegiatan pendidikan dengan energi itu. Oke. Inovasi yang sudah dilakukan mereka. Itu di daerah mana saja Pak kalau boleh tahu? Sebagian besar yang 9 ini ada di Kabupaten Seruyan. Oke. Kemudian ada yang di daerah pemekaran lain seperti Sukamara dan sebagainya. Oke. Nah, lalu dari semua itu, sekarang menjawab pertanyaan Mas Cacan tadi, yang belum terakses internet itu, belum terakses internet secara jaringan, Iya. itu ada sekitar 161 Daerah sekolah. atau wilayah. 161 sekolah. Nah, ini terjadi karena bukan sekolahnya itu tidak bisa memasang jaringan internet.
Karena memang info yang kami terima 256 desa itu blank sinyal. Karena belum masuk jaringan telekomunikasi. Ini. Oke. Sehingga jangan ditanyain kenapa kok Nggak bisa jalan. nggak ada jalan, kok sinyalnya nggak ada. Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan mengurusin pendidikan, bukan mengurusin sinyal. Betul. Ya, jadi kalau sinyal, bertanyalah kepada ahli sinyal. Betul. Kepada pihak ketiga atau pihak kedua yang Iya, berurusan dengan begitu. telekomunikasi. Oke, baik. Nah, mengenai ada wacana juga dari Bapak Menteri Pendidikan tentang bagaimana sistem pendidikan jarak jauh ini. Apakah akan dipermanenkan atau akan seperti apa nih, Pak? Ya, ada suatu hal yang perlu saya sampaikan di dalam forum ini, Mas Acan. Variabilitas dalam pelaksanaan PJJ itu sangat marginnya itu sangat besar sekali. Pada layer pertama, sekolah-sekolah yang established itu sudah bisa melaksanakannya dengan baik, tetapi di layer kedua yang masih 50-50, apalagi layer ketiga, mereka belum mampu karena aspek infrastruktur, maka apa yang disampaikan oleh Mas Cacan itu sulit. Iya. Tetapi untuk yang pertama, saya sudah mendengar suara Pak Kadis, boleh enggak, gitu kan? Ketika nanti insya Allah pandemi COVID-19 sudah tidak ada lagi, kami tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti ini. Ada negosiasi, Pak ya? Ya, saya sampaikan di dalam proses belajar mengajar itu, tatap muka antara guru dengan siswa itu menjadi hal yang sangat penting. Karena karakter, budi pekerti, dan sebagainya itu terjadi ketika kita bertemu seperti ini. Ada komunikasi manusia interpersonal yang terjadi ketika berjumpa. Betul. Nah, sehingga kalaupun nanti ada seperti itu, saya rasa tidak terlalu arif kita melaksanakannya itu 100% secara daring. Sekalipun di seluruh Indonesia itu demikian bisa dilakukan. Iya. Ya. Nah, regulasi selanjutnya kita belum pernah melihat permanen. Namun demikian, arah freedom learning yang dilakukan oleh Mas Menteri, paling tidak itu sebenarnya 60% sudah kita lakukan masih pada masa pandemi ini. Kira-kira seperti ini. Dalam proses pembelajaran pun, seperti yang kata Bapak bilang tadi, adalah bagaimana kita tetap berkomunikasi secara langsung, melihat perilaku, sikap, dan perubahan, kepedulian terhadap sekolah, rasa cinta, memiliki, itu sekarang memang lagi diuji ya Pak ya, karena semua hanya melihat dari layar ukuran tertentu. Jadi saya ingin bertanya lagi bagaimana tentang mindset orang Indonesia. Artinya, apakah semua hal berkaitan dengan pendidikan ini, terutama pada guru-guru, ini banyak sekali nggak kritik atau kritik atau informasi lainnya yang membahas tentang masalah kualifikasinya untuk mengajar secara online seperti itu. Dan akhirnya bagaimana si orang tua ini mendampingi si anaknya untuk belajar juga. Artinya kan pembelajaran secara daring langsung itu pasti berbeda. Kualifikasinya bagaimana, dan apakah orang tua akan merembet juga nih jadi ikut mengajari anaknya gara-gara tidak ada gurunya langsung begitu. Ya. Proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring, secara virtual dengan secara nyata, itu sebenarnya tidak menggeser persyaratan-persyaratan yang ada. Tetapi juga tidak memperberat secara teknis pembelajaran syarat-syarat yang ada. Tetap untuk guru-guru SMA itu setidaknya S1, bukan hanya guru SMA, guru itu S1 ya. Kalau dosen itu S2 itu. Nah, kemudian ketika ada suatu keperluan atau kebutuhan pemahaman personal terhadap IT ketika kita menggunakan pembelajaran secara virtual, itu suatu keniscayaan. Nah, sehingga sebenarnya tidak diperlukan akreditasi secara khusus. Ketika proses belajar mengajar itu dilakukan secara virtual. Tapi justru ini menambah skill ya Pak ya. Artinya tidak biasa dengan gadget, tidak biasa dengan internet, akhirnya belajar memulai. Yang saya lihat seperti itu. Awalnya kita tersendat-sendat, tapi sekarang sudah mulai agak lempeng jalannya, walaupun masih ada kerikil-kerikil lah yang harus kita lalui. Jadi bagaimana dengan orang tua yang akhirnya juga, apakah ikut membantu mendidik anaknya? Apakah banyak informasi seperti ini di lapangan? Ya, ini segmen yang mesti harus kita pahami secara bersama. Kalau kita lihat tingkatan ya, mulai dari kindergarten sampai dengan
high schools gitu, SMA. Ya, teenagers ya. Itu sebenarnya tuh ada tujuan-tujuan utama ya. Di SMA, SMK itu sudah sebenarnya adalah pematangan daripada tujuan akhir kita berkarir. Oke. Nah, yang namanya pematangan itu tidak bisa lepas dari orang tua. Akan tetap Akan di tetap bawah awasan ya. logika berpikirnya tuh begini loh. Di dalam situasi normal, kondisi normal, anak-anak ini disekolahkan cuma 8 jam. Iya. Kan? Selebihnya tuh ada di rumah Ada 16 jam bersama dengan keluarga di rumah. Jadi kalau anak ini pinter, sekolahnya nggak boleh GR. Oke. Dia cuma 8 jam loh Untuk belajar untuk belajar, formal ya. ya. Selebihnya ada di rumah. Tetapi ketika anak ini kebetulan juga ya ndablek lah begitu, Iya. ya nggak boleh dong orang tua itu menyalahkan sekolah. Uang di sana cuma 8 jam. Iya. Tapi yang terjadi kan seperti sementara ini kan ego sektoral itu antara orang tua dengan sekolah itu. Wah ini murid saya. Iya. Terus kalau ada yang itu sekolahnya nggak bener. Nah ini kan terjadi kan seperti itu. Oke. Intinya adalah bagaimana pendidikan sekarang merubah kita untuk lebih mindset lebih terbuka. Artinya guru atau pengajar itu adalah bagaimana mengajar dan memberikan informasi tentang dunia pendidikan formal. Tetap akan diawasi oleh orang tua ya. Di beberapa negara fungsi ikatan orang tua siswa itu adalah hal yang sangat penting, Mas. Oke. Artinya sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa keberhasilan siswa itu tidak lepas dari kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Tidak hanya diserahkan untuk keberhasilannya kepada guru. Demikian. Oke. Itu. Baik. Artinya ada kerjasama yang baik. Orang tua memberikan dukungan dalam bentuk Betul. kebutuhan, Betul. guru memberikan dalam bentuk pengajaran. Demikian. Nah, mindset seperti itu sepertinya banyak sekali dialami oleh kita, apalagi di Kalimantan Tengah. Karena kan memang yang di daerah kota, daerah kecamatan, desa itu akan selalu berbeda untuk cara pikir ya. Ada tidak sebenarnya yang dilakukan dari dinas pendidikan atau baik dari sekolah sendiri untuk bisa merubah ini kepada masyarakat yang ada di sana? Ya, pada masa pandemi COVID-19 seperti ini memang kita harus bekerja lebih ekstra. Saya ini fakta ya. Saya mendapati begitu ada sekolah loh ya. Itu kepala sekolah dan guru-gurunya ini terjadi nih di Kalimantan Tengah. Itu diadukan oleh pimpinan lokal, ya, semacam kepala desa lah. Ya. Kepala sekolahnya tidak pernah ngantor, guru-gurunya jarang masuk, segala macam. Masa pandemi ini, saya kirimkan ini tim investigasi ke sana. Nah, selama 3 hari saya minta Anda jangan kemana-mana 3 hari ke sana. Lihat apa yang terjadi. Tidak perlu bicara ini itu, amati. Saya bilang. Nah, saya datang ke sana. Begitu pulang saya tanya mana laporannya. Secara tertulis dan verbal mereka menyampaikan apa yang dilaporkan oleh kepala desa dan masyarakat di sana benar adanya. Ya. Kepala sekolah dan guru-guru itu secara temporer datang. Ya. Nah, namun demikian itu terjadi karena orang tua ini justru melarang anaknya itu ke sekolah. Oh, oke. Kenapa? Karena pandemi? Bukan. Karena dianggap menghabiskan waktu Untuk pergi ke sekolah ini? untuk pergi ke sekolah. Oke. Kenapa disebut menghabiskan waktu? Ukurannya itu adalah pendapatan. Iya. Kalau kamu sekolah nggak ikut saya kerja, kamu nggak dapat uang sekian. Oke. Nah ternyata ada itu. Nah pada daerah-daerah yang masih marak pertambangan rakyat. Artinya ada anak-anak yang akhirnya membantu orang tuanya bekerja karena musim sekarang lagi susah. Ada yang membantu orang tua bekerja, ada yang memang mereka bekerja juga. Lebih bagus mereka bekerja daripada sekolah. Sementara ini paradigmanya seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak. Titik Temu akan kembali membahas ini seru sekali sebenarnya, tapi kita harus kembali dan terima kasih. Ada banyak perbincangan yang masih bisa dibahas dan tentu saja ada masalah yang harus kita temukan titik temunya. Tetaplah bersama kami.
Masih membicarakan dan juga melihat masalah tentang bagaimana pendidikan di musim pandemi saat ini. Saya masih bersama Bapak Mofid Sabtono, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, banyak orang atau juga banyak hal yang akhirnya muncul pertanyaan. Ini kualitas kelulusannya bagaimana nih Pak? Dengan adanya hanya melalui pendidikan jarak jauh dan sistem daring. Ini bagaimana tentang kualitas pendidikannya? Baik, saya tadi sudah sampaikan bahwasanya yang terkoreksi itu adalah jam pelajaran. Jam pelajaran. Anda bisa bayangkan 8 jam waktu normal, itu kemudian dikoreksi hanya menjadi 4 JP yang nilai ekivalennya sama dengan 2 jam, Ya. 120 menit. Kita harus bisa rasional berpikir. Ketika seorang itu mendapatkan pembimbingan selama 8 jam, menjadi 2 jam pasti akan tereduksi. Iya. Nah, sebenarnya secara kuantitas jam masih ada 22 jam di luar sana anak-anak yang bisa belajar mandiri. Oke. Tetapi anak-anak SMA sebenarnya harapan untuk belajar mandiri itu mungkin sekitar 60%, belum 100%. Karena tidak terpantau ya. Karena tidak terpantau. Nah, peran orang tua juga belum seluruhnya maksimal. Otomatis saya katakan pastilah ada perbedaan antara kondisi normal dengan kelulusan pada kondisi pandemi. Tetapi kita jangan berpikir dari sisi terdegradasinya kualitas itu, tetapi bagaimana kita mempertahankan dan mendekatkan quality itu dengan apa yang kita punya sekarang. Itu yang paling penting harus kita lakukan. Oke. Kalau dari Dinas Pendidikan sendiri bagaimana memonitor hal ini Pak? Artinya kan ini menjadi pertanyaan besar. Oke. Apa yang dilakukan Dinas Baik, Pendidikan untuk ini? saya lagi-lagi bicara data ya. Dalam masa pandemi ini kan orang daring ya. Ya. Nah, daring ini sebenarnya secara global, daring dalam jaringan. Ternyata dari 100% itu, penggunaan daring itu, hanya 26% yang menggunakan video conference. Selebihnya? Selebihnya itu 32%. Ini kebanyakan teman-teman guru ini lebih menjalankan fungsinya dengan memberikan tugas terstruktur secara offline. Oke. Nah, kemudian masih ada 4% yang menggunakan e-learning yang kita keluarkan. Dinas Pendidikan Provinsi itu punya e-learning juga. Kemudian ada sekitar 15% menggunakan e-learning pihak lain, ruang guru dan sebagainya. Nah, kemudian guru kunjung itu 9%. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Apa sih yang harus sudah kita lakukan? Pada sekolah-sekolah yang bisa melakukan video conference yang 26%, itu saya asumsikan saja kalau secara letaknya, posisinya itu adalah sekolah-sekolah yang berada. Saya bicara di sini SMA, SMK ya. Boleh. Ya kan? Yang berada di kota. Dalam Palangkaraya, Sampit, Pangkalan Bun, Buntok, Muara Tewe. Oke. Yang sebenarnya secara sinyal dia tercover. Nah, itu 80% sampai 85% itu menggunakan video conference. Sudah menggunakan video conference, sudah tercover mereka. Karena mereka tidak ada kendala seperti itu. Tapi di luar itu masih memberikan tugas terstruktur secara offline. Tugas terstruktur secara offline ini itu bukan murni keinginan gurunya, karena memang jaringannya itu tidak memadai, tidak memungkinkan. 3G itu saja menghasilkan quality yang kurang bagus. Visual dan audio berbeda. Iya. Nah, sehingga pengaliran proses interaksi itu hanya dilakukan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang paling sederhana, WhatsApp, gitu kan, email dan sebagainya, dan seperti itu. Nah, dalam proses yang sedemikian, tentunya bedalah hasilnya. Nah, tetapi ini semua kita lakukan secara kontinu. Kita ingin menyampaikan kepada semuanya bahwa sekolah ini ada loh, tetap. Dan inilah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh guru. Saya hanya ingin menyampaikan kepada Mas Cacan ya, bahwasanya sampai ada seorang guru ini yang harus mendatangi rumah muridnya berkilo-kilometer, kemudian dia dapati rumahnya dan siswanya tidak ada. Kemana siswanya? Nah, ternyata siswanya ini diajak orang tuanya untuk
mencari rezeki ke tempat yang lain, Berpindah tempat kota. berpindah tempat lagi, Oke. dan itu kehilangan kontak. Tetapi terus ditelusuri dan itu terjadi. Ternyata kita dapatkan orang tua dan anak itu bekerja pada sekelompok masyarakat yang membuka kebun. Kita bisa memaklumi ini masalah urusan perut. Ya. Nah, lalu gurunya itu mengatakan, Bapak silakan bekerja. Kan anak biarkan Di rumah. di rumah, kemudian ikut kita untuk belajar. Nah, hal-hal inilah yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, apa yang dilakukan oleh guru-guru selama ini. Bahwasannya banyak juga guru-guru yang melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya, ya mohon maaf, yang sering kali menjadi keluhan masyarakat, ya. Selamat pagi anak-anak, buka halaman sekian sampai sekian, tolong dibaca, setelah itu kerjakan tugas. Terima kasih, selamat pagi. Gitu. Besoknya ngomong gitu lagi. Ya memang ada. Berarti ini bentuk kaitannya dengan inovasi dari guru-guru itu sendiri ya? Ya, jadi sebenarnya ketika mereka memang terkendala masalah sinyal, ada yang membuat modul. Oke. Modul gimana Mas Ajan? Di sana listrik tidak ada. Modulnya itu Tulis tangan. ditulis tangan. Kemudian Diantarkan ke rumah ke rumah siswa. siswanya. Ada 20 siswa, ya dia harus menulis 20 kali. Tidak ada mesin fotokopi ya? Tidak ada mesin fotokopi. Oke. Nah, ini inovasi-inovasi yang dilakukan oleh mereka. Sebagai support dari Dinas Pendidikan sini untuk mereka-mereka ini, Ya. ada perhatian khusus? Mereka sebenarnya sudah kita lakukan bantuan dengan memanfaatkan dana-dana BOS untuk transportasi. Tetapi memang jiwa mereka seperti itu. Untuk transportnya kita dukung dari dana BOS dan itu sudah dilakukan oleh sekolah karena ada relaksasi penggunaan dana BOS yang boleh dilakukan oleh kepala sekolah sebagai manajer dana BOS di sekolah tersebut. Artinya dari pihak sekolah pun yang terpencil, khususnya yang jauh dari jaringan dan tidak terjangkau secara umum, berarti mereka bisa tentu saja mengajukan untuk bagaimana proses mereka belajar di sana untuk mendapatkan kebutuhan dan keperluannya itu bisa berarti. Mengajukannya juga nggak perlu jauh-jauh, mengajukannya hanya ke sekolah, dananya kan sudah ada di sekolah. Oke. Jadi memang betul-betul harus terbukalah dengan kepala sekolahnya. Itu Apakah semua sudah tercover Pak untuk yang kebutuhan khusus ini? Kalau saya katakan sudah, tentunya saya bohong. Iya. Ya. Tapi setidak-tidaknya saya berani mengatakan 70% itu sudah dilakukan seperti itu. Berarti informasi ini harusnya bisa disampaikan kepada rekan-rekan sekolah, guru, dan kepala sekolah lainnya untuk bisa segera lebih proaktif untuk mengejar pemenuhan kebutuhan ini sebenarnya. Saya hanya ingin sampaikan bahwasanya kita jangan sampai, kita nggak tahu loh pandemi COVID ini 19 ini sampai kapan loh ya. Iya. Kita semua, doa kita besok semua ada berakhir gitu. Tapi kalau besok nggak berakhir sampai kapan juga kita nggak tahu, apakah kita terus-terus seperti ini kan enggak. Iya betul. Saya hanya ingatkan berkali-kali di dalam berbagai kesempatan, negara ini menganggap serius masalah kesehatan dan pendidikan. Itulah kenapa dana-dana dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan itu tidak mengalami refocusing. Oke. Artinya apa? Kita harus menjalankan fungsi itu. Baik. Kita benar-benar harus menginisiasi diri kita sendiri ya. Oke. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya, ini menarik nih. Ini juga mungkin saya suatu saat juga akan ada di posisi ini ya. Jadi kita melihat rasio umum sekarang, banyak orang-orang yang berada di posisi guru, tapi bukan lulusan seorang pendidikan keguruan. Nah ini bagaimana melihatnya Pak? Ini seperti jomplang, seperti banyak dari jurusan lain yang masuk sebagai pengajar begitu. Nah ini melihatnya bagaimana? Saya mulai dari dalam diri saya sendiri. Seorang Mofid Sabtono ini S1, S2, S3-nya adalah ilmu pertanian. Oke, baik. Kemudian dia diterima menjadi dosen tanpa brevet ijazah kependidikan sama sekali. Oke. Saya pontang-panting mencari tahu apa yang namanya pendidikan dan pembelajaran itu dengan meningkatkan skill saya di dalam bintek-bintek yang ada. Oke. Alhamdulillah saya 30 tahun menjadi dosen di UPR. Oke. Nah, saya resign karena mungkin saya jenuh, tetapi trust mengharuskan saya kembali di dunia pendidikan. Itu satu dulu ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas Cacan itu benar. Saya ingin berikan bahwasanya pendidikan itu bagaimana caranya kita ini mengajak orang itu memahami dulu sesuatu.
di dalam diri kita sendiri itu. Kan banyak loh, betul loh, banyak orang yang bukan alumni dari sarjana pendidikan mengajar di pendidikan. Iya. Tapi begitu banyak orang sarjana pendidikan yang tidak mengajar di kependidikan juga. Karena dia melihat title ya Pak ya? Iya, betul. Nah, sama seperti sekarang. Saya sejak 25 Oktober tahun 2019 itu ada di Dinas Pendidikan. Itu satu harinya itu tidak kurang 3 ada 4 berkas yang masuk minta pindah. Oke. Jadi dari guru jadi satu tempat. Sebenarnya kalau mau menjadi guru itu kalau saya antrikan mungkin dari Palangkaraya sampai ke Bukit Batu sana itu antri orang mau jadi guru. Iya. Tetapi tidak banyak orang mau jadi guru untuk ditempatkan di satu tempat. Oke, dia memilih tempat tertentu Iya. yang bisa masuk. Ini yang terjadi. Nah, Iya. kita ingin menyampaikan kepada semua orang juga bahkan terhadap pihak-pihak ketiga yang ingin mendirikan sekolah, saya sampaikan, saya nggak tanya deh infrastruktur yang ada. Saya tanya dulu gurunya ada apa enggak. Itu menjadi penting. Oke. Negara kita yang hebat ini dulu dimulai dengan mendidik calon-calon guru. Baik. Artinya pada saat itu kita tidak punya gedung-gedung mewah. Kan? Yayasan-yayasan yang ada baik itu NU, Muhammadiyah, Yayasan Kristen dan sebagainya itu menyediakan guru dulu. Mereka belajar di bawah pohon, mereka belajar di balai desa dan segala macam, tetapi mereka menghasilkan orang-orang hebat yang menghasilkan negara ini dan melahirkan negara ini. Ada yang salah dengan sistem seperti ini atau memang kita kembalikan kepada personal yang akhirnya bisa ditempatkan di mana? Sebenarnya bukan sistemnya yang salah, gitu kan? Karena begini, guru ini kan PNS. Iya. Banyak orang ingin jadi PNS dengan pintu guru, Iya. Oke. begitu loh. Jadi sebenarnya dia tuh tidak ingin menjadi guru, tapi ingin menjadi PNS, Mengejar PNS. menjadi PNS-nya. Dengan posisi sebagai guru. Sebagai guru. Oke. Dengan background pendidikan yang tentu saja berbeda-beda ini. Betul. Oke, baik. Ini menarik sekali karena banyak orang yang benar juga sarjana ekonomi menjadi guru gitu, sarjana kehutanan menjadi guru, relasinya jauh sekali. Tapi itu adalah hal yang terjadi juga. Nah, ketika kita melihat bagaimana sekarang banyak sekali guru-guru yang juga ingin dengan inovasi. Saya kembali lagi masalah inovasi. Adakah kira-kira sedikit trik dan tips dari Bapak pribadi sebagai kepala dinas pendidikan untuk guru-guru mungkin memberikan motivasi sedikit aja tentang tips. Ini bukan closing ya. Iya. Ini hanya memang triknya saja mengenai inovasi karena masih berkaitan. Beberapa hari yang lalu saya ke Barito Timur. Oke. Saya dan Muara TW. Saya mengunjungi sekolah yang sudah established, sekolah pada layer kedua yang menengah, dan sekolah memang yang memang secara infrastruktur masih tersyok-syok lah. Nah, mereka mempunyai suatu pemahaman yang berbeda dalam menyikapi pandemi ini. Saya tanya sama teman-teman, coba saya ingin lihat dong HP-nya, saya bilang kayak gitu. Mereka pada perlihatkan HP-nya. Ya. Tidak ada satupun guru itu yang HP-nya tidak Android. Dan semua menggunakan. Semuanya menggunakan Android. Oke. Dan memakai internet. Iya. Oke. Artinya dari sisi HP saja saya sudah pastikan mereka itu berada pada lingkungan yang terjangkau oleh sinyal. Oke. Nah, saya sampaikan, apabila Anda tidak bisa memanfaatkan video conference, ya seperti yang kita kenalkan ada Zoom, Webex dan sebagainya, itu kan video conference ya. Ya. Anda tidak bisa secara video conference melakukan pembelajaran secara sinkronus, Anda bisa melakukan pembelajaran dengan asinkronus. Nah, pada sisi itu ada yang bertanya, Pak, gimana kami ini nggak bisa melakukan pembelajaran secara asinkronus? Saya iseng-iseng nanya aja, terutama kepada guru-guru perempuan. Sering ngirim TikTok nggak? Wah, sering, Pak. Oke. Nah, ngirim TikTok aja bisa, saya bilang. TikTok itu kan asinkronus. Oke. Nah, inilah yang saya bilang. Nah, saya pun sampai harus saya tuntun, dan mereka akhirnya bisa memahami. Begitu Anda rekam pembelajaran Anda mungkin 10 menit, 15 menit, 20 menit, kemudian Anda upload ke platform-platform yang ada, baik itu platform dengan kuota murah ataupun platform umum seperti di YouTube segala macam, itu Anda sudah melakukan
sistem pembelajaran asinkronus. Intinya orang tersebut adalah benar-benar menggunakannya untuk kebaikan atau untuk bermain, sebenarnya seperti itu. Kita sebenarnya terjebak dengan kehebatan yang ada di tangan kita sendiri. Betul. Seharusnya kita lebih pintar daripada smartphone Betul. kita ya. Oke, baik, terima kasih. Menarik sekali. Ini informasi kecil tapi benar-benar membuat kita jadi harus berpikir kembali untuk bisa menemukan solusinya dari setiap masalah yang kita tidak bisa temukan titik temunya. Tetaplah bersama kami. Jadi ramai itu waktu di Pintar itu aktif, pintar itu berkarya. Pintar itu memilih air minum yang kualitasnya sama di mana saja. Clio diproses dengan teknologi hyperfiltrasi menghasilkan air murni berkualitas yang baik untuk hidupmu. Pilihan smart itu minum Clio air murni. Pendidikan di masa pandemi memiliki banyak intrik dan juga kesulitan dan juga banyak inovasi dan solusi ternyata di dalamnya. Kalimantan Tengah juga menjadi salah satu provinsi yang juga mengalami hal tersebut. Nah, saya kembali ke Pak Mofid Sabtono Subagio. Kalau untuk musim sekarang, itu kan semua orang adalah berhubungan dengan gadget, berkaitan dengan kuota dan internet. Nah, ini bagaimana nih? Banyak sekali orang-orang yang di bawah dari kemampuan, artinya akan sulit mendapatkannya. Apakah ada bantuan, bentuk kuota atau perangkat atau seperti apa dari pemerintah? Oke. Baik, kita bahas dulu siswa dalam ruang lingkup afirmasi ya, siswa-siswa dari keluarga tidak mampu. Sekolah itu mempunyai laboratorium komputer. Untuk siswa-siswa yang tidak mampu, dia berada pada sekolah-sekolah yang tercover oleh sinyal, yang akhirnya dia tidak bisa, belum mempunyai gadget, belum mempunyai devices, kita bawa ke sekolah. Harusnya belajar di sekolah. Ya, kita bawa ke sekolah, silakan menggunakan fasilitas sekolah. Dan itu sudah dilakukan. Nah, bahkan di Palangkaraya itu ada sekolah yang mendapatkan BOS afirmasi yang pengadaannya untuk TAPS, ya, yang cukup untuk melaksanakan kegiatan PJJ ini. Ya. Siswa tidak mampu itu bisa dipinjami. Dari sisi gadget itu bisa. Kalau kita asumsinya siswa tidak mampu itu hanya sekitar 10% di setiap sekolah, itu bisa tercover. Kemudian kuota itu sudah ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan, yang memperbolehkan relaksasi penggunaan BOS untuk pembelian kuota. Itu satu. Kemudian masih ditambah lagi bantuan kuota dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Itu totalnya seluruh Indonesia 7,2 triliun. Dan Kalimantan Tengah sudah mulai mendapatkan itu. Beberapa tempat saya deteksi guru, kemudian siswa, itu sudah mendapatkannya. Bahwasanya sebelum semuanya siswa mendapatkan itu iya. Ada suatu kendala di lapangan ketika begini. Siswa ini kan diminta oleh gurunya memasukkan data nomor HP-nya ke Dapodik, data pokok pendidikan. Sudah dilakukan. Semua clear pada tanggal 11 September tahun 2020. Masuk ke sana semua. Tetapi karena asumsi bahwasanya pandemi COVID-19 ini holiday, HP ini dibawalah ke kampungnya. Oke. Nah, di saat orang memasukkan kuota, nggak bisa masuk-masuk. Oke. Nah, datanglah ke sini, sudah angus, nggak bisa. Iya. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini yang mesti harus kita ulang, dan informasi dari kementerian itu tidak banyak, sekitar 31%. Ya, 69 kegagalan itu, 69% itu sudah masuk untuk kegiatan itu. Nah, ini dalam hal kuota. Nah, kemudian berikutnya saya ingin menyampaikan, pada situasi-situasi seperti ini, daring itu bukan satu-satunya Cara untuk media pembelajaran. Masih banyak lain. Jangan memaksakan daring kalau memang infrastrukturnya itu tidak bisa. Ya. Ya kan? Kita ketemu
secara khusus di ruang terbuka untuk mengeliminir adanya pandemi COVID-19. Misalnya nih, saya guru dengan teman-teman di sini, siswanya, kita ketemuan di rumah Pak Kepala Desa, begitu. Itu bisa, boleh. Di Indonesia boleh, begitu. Tempat terbuka menjadi referensi yang paling direkomendasikan karena potensi tertularnya itu sangat rendah, begitu. Itu bentuk inovasi yang sebenarnya bisa dipikirkan. Bisa dilakukan itu. Tapi memang tidak banyak yang berani. Tidak banyak yang berani melakukan itu. Intinya sebenarnya kan koordinasi dengan muspika. Kita ngomong kecamatan ya, muspika setempat. Kemudian juga tidak terlalu banyak orangnya. Orang izin pernikahan aja boleh kok. Gitu loh. Kalau ketemu dengan siswanya yang cuma 15 orang doang nggak boleh. Iya. Nah ini yang harus kita luruskan itu. Cuma 30 menit lagi. Iya betul. Dengan adanya perubahan seperti itu, kita jadi banyak belajar dan memahami bagaimana pendidikan itu akan tetap menjadi lebih bermakna jika tersampaikan langsung dan dengan waktu yang sudah seharusnya seperti itu. Guru harus siap-siap dong, jangan ketemu dengan siswa dia sendiri belum mempersiapkan materinya segala macam. Di sana masih nyari-nyari. Akhirnya 30 menit itu terbuang dan percuma. Begitu. Baik. Pak Mufid, ini menarik sekali. Banyak sekali yang berubah ternyata dari sistem pendidikan dan bagaimana cara pemerintah juga menanggapi hal tersebut di musim pandemi sekarang. Ada harapan dari Pak Mufid sendiri, dari pribadi atau dari Dinas Pendidikan, silakan. Jadi begini, pada saat Hari Pendidikan Nasional tempo hari yang lalu, ada tagar yang memang diberikan kepada kita. Belajar dari COVID-19. Ya. Sepertinya itu adalah sinyal yang diberikan kepada kita semua untuk menghadapi era pendidikan di masa yang akan datang. Ya. Bagaimana itu? Paling tidak saat ini kita sudah dengan didelanya kita dengan pandemi COVID-19, kita tuh sudah harus lebih siap. Ya. Ingat, Tuhan Allah itu ketika memberikan ujian kepada umatnya, maka fase berikutnya akan lahir umat yang tangguh dari sekarang. Saya kira itu saja. Ujian terbesar adalah kita menaklukkan masalah tersebut. Betul. Mencari solusi dan inovasinya. Ya, gitu. Baik, Pak Mufid, Sabtu terima kasih banyak sudah hadir di Studio DFTV untuk Titik Temu. Dan pemirsa, apapun yang terjadi tentang pendidikan kita saat ini adalah sebaik-baiknya kita terus melakukan inovasi, belajar, memahami, dan tidak pernah menyerah. Karena sebenarnya akan ada jalan jika kita benar-benar ingin maju, bertanya, dan menemukan jalur yang baik untuk merubah sistem pendidikan saat ini dengan kita bersama-sama untuk menjalankannya. Masalah dan solusi sudah kita bahas di Titik Temu kali ini. Terima kasih banyak dan kami akan menjumpai Anda kembali dalam Titik Temu edisi selanjutnya. Saya Chariza Hitami, sampai jumpa.